peran sebagai Cole. Cole ini adalah seorang passionate banget sama musik, khususnya musik-musik elektronik atau EDM. Jadi punya temen yang botak yang berperan menjadi manajernya buat nyariin Cole kerjaan manggung di klub-klub malam gitu deh. Singkat cerita, mereka ini lagi bernegosiasi supaya Cole bisa tampil di sebuah klub. Mereka pun dikasih tantangan kalau mau tampil harus bawa banyak cewek ke klub itu. Cole dan si botak pun berkumpul dengan dua temannya lagi untuk menyebarkan undangan ke anak-anak kuliah di sekitar rumahnya cuy. Halus. Mereka berempat nih sama-sama pengen Cole menjadi seorang DJ terkenal. Dan teman-temannya nih ngebantu Cole dari belakang. Kita kenalan dulu yuk. Teman-temannya Cole ini ada Mason si botak, Oli si pengedar narkoboy, dan Squirrel. Lanjut ya, mereka pun lagi membayangkan sebuah rumah mewah kalau nanti mereka ini terkenal. Dan tiba-tiba datanglah si PG yang katanya nih pengusaha di bidang properti. Yang gua rasa mah lebih mirip bandar narkoboy sih cuy. Ya apapun lah itu, si PG ini tuh hidup dengan sangat sempurna. Keren, ceweknya montok, dan mobilnya Ferrari cuy. Wow, sampailah tiba di hari mereka tampil. Mereka pun siap-siap dari dandan, cukur rambut, sampai cukur jembut. Pokoknya biar ganteng maksimal lah. Kalian jangan kira dulu nih si Cole bakal tampil di panggung utama. Enggak. Cole ini tuh cuma main di panggung samping yang ada di pinggir. Namanya juga kan baru ngerintis ya kan. Setelah Cole tampil, teman-temannya pun pada bencar lah. Ada yang mabok, ada yang cari cewek, ya pokoknya pada bencar cuy. Sampailah si Oli ini minta Cole buat nyari cewek buat si PJ. Karena dia udah mulai mabok lah, si Cole pun celingak-celinguk ngebidik cewek yang tepat. Sampailah dia ngeliat si Belang. Dia pun langsung bilang, aha ini nih si Belang nih. Cole pun langsung ngedeketin si Belang dan langsung ngajak dia buat ke tempat PJ. Tapi si Belang nih kayaknya udah tahu kalau dia tuh mau diapain. Jadi dia tuh cabut ninggalin Cole. Singkat cerita, bubar pesta, si Cole nih ketemu lah sama James Reed, seorang DJ terkenal lah di film ini. Dia pun berbincang-bincang dengan si James, dan si James pun dengan santainya ngajak Cole buat lanjut pesta. Ya nggak nolak lah. Cole pun terbawa pengaruh obat-obatan, dan dia pun mulai berhalusinasi, melayang dan tak terbatas, mengikuti irama dan tuman gendang. Sampailah si Cole ini tuh terbangun di rumahnya James. Dia pun terkaget-kaget, kok ada si Belang? Ternyata si Belang ini tuh ceweknya si James cuy. Ya. James pun meminta si Cole buat nyetel musik yang dia bikin. Tapi tampaknya si James ini tuh nggak tertarik sama musik buatannya Cole. Cole pun diantar pulang lah sama si Belang. Si Belang ya emang dah. Mereka pun berkumpul dan mengeluh atas hidup yang tidak adil. Mereka pun berpikir gimana caranya dapat duit cepat tapi halal. Akhirnya mereka pun datang ke PJ dan menjadi sales properti bawahannya PJ cuy. Sebagai awal mereka pun dikasih duit $1.000 yang mereka bagi berempat. Bukannya dipakai foya-foya sama si Cole, duitnya ini malah ditabung cuy. Nice. Tiba-tiba si James ini nelpon Cole buat disuruh ngisi acara di private party gitulah. Ya tanpa pikir panjang dong, si Cole langsung mengiyakan. Di sana dia pun ketemu sama si Belang. Si Belang pun diam-diam menggoda Cole. Cole pun mulai menunjukkan keahliannya nge-DJ, sampailah si Belang ini mulai joget mengikuti iramanya Cole. Cuy, halus lakukannya coy. Ngeliat cewek joget-joget, James pun nyamperin dan ikut joget. Ya sudah pasti dong Cole auto cemburu. Tapi mau gimana, Cole kan cuma bisa mengagumi dari jauh aja nih. Pas lagi enak-enak nge-DJ, tiba-tiba datanglah teman-temannya Cole. Dia pun kaget dan langsung nyamperin teman-temannya. Mereka pun dikenalin dong ke si James. Ya tapi James mah cuma aja gitu kan. Cole terus dibawalah ke studio rekamannya si James nih. Dan kali ini dia bener-bener dengerin musik bikinannya Cole dan memberikan penilaian yang sangat jujur. Tiba-tiba si botak Mason ini tuh bikin keributan lah dengan salah satu orang di sana. Dia pun berantem sampai nyebur ke kolam renang. Sampailah si James tahu dan mereka pun diusir dong. Keesokan harinya, Cole pun balik lagi sendirian ke rumah James.
Walaupun James nih kesel sama teman-temannya Cole, tapi dia nggak bisa bohong kalau dia nih mulai tertarik sama keahlian nge-DJ-nya Cole. Cole pun mulai diajarin lah teknik-teknik pro sama si James. Sampailah tiba-tiba datang si Belang yang sangat menggoda dan memancing si James. James pun akhirnya mencangkul si Belang dan meninggalkan Cole sendirian di studio. Jadi si Cole ini masih sempet-sempetnya kerja buat nabung impiannya di masa depan cuy. Nah di sela-sela kerja dia pun nongkrong di studio bareng James. Gokil ya. Ini baru pria. Hari-hari berikutnya, Cole pun diajaklah kemanapun si James pergi. James pun menjadi mentor langsung buat Cole. Bahkan saat dia nge-DJ di sebuah bar cuy. Cole pun mulai menikmati kehidupannya di antara James dan si Belang. Sampailah si Belang nih minta izin buat datang ke reunian kampusnya. Si James pun dengan bodohnya nyuruh si Cole buat nemenin si Belang. Aduh, James. Di acara reunian pun si Belang nih dilecehkan lah sama teman-temannya. Cole yang diem-diem demen sama si Belang pun jadi gatel dan menggebuk temennya coy. Mereka berdua pun cabut dari sana dan nongkrong di pinggir tebing. Mereka pun udah mulai merasakan getaran-getaran cinta. Singkat cerita, Cole dan teman-teman ini lagi datang ke festival musik. Mereka pun bersenang-senang dong, sampailah si Belang nih nelpon kalau dia nih juga ada di festival itu coy, dan ngajak Cole buat nyamperin dia. Ya Cole pun tanpa pikir panjang langsung nyamperin si Belang. Selanjutnya mereka pun, ya lu tonton aja lah. Cole sama si Belang pun lari ke sana kemari, serasa dunia ini cuma punya mereka berdua doang lah. Teman-temannya ya bodo amat, yang penting kan si Belang. Sampailah si Cole itu diajak ke kamar dan mereka pun menghabiskan waktu untuk bercocok tanam hingga pagi. Keesokan paginya, Cole dan si Belang pun bangun dengan tersenyum lebar di mukanya. Sepanjang perjalanan pulang pun Cole cuma bisa senyum-senyum sakne doang dong ngebayangin si Belang. James pun seperti biasa ngajak Cole buat main ke rumahnya. Sampai sini nih James belum tahu kalau si Belang nih abis dicangkul sama si Cole. Gokil. Tabungan Cole pun semakin lama semakin banyak cuy. Dia pun masih dengan sabar menabung di kotak sepatu di bawah kasurnya. Sampailah Cole ini tuh lagi main ke rumahnya James. Tapi si James sama si Belang ini lagi berantem. Karena serba salah, Cole pun nemenin James buat ngeliat cewek-cewek joget. Di sana, James dan Cole tuh minum-minum sampailah si Cole ini tuh muntah. Pas dia di WC, si Belang ini tuh nelpon. Dan bodohnya si Cole, wallpaper HP-nya itu tuh dipasang pas dia lagi pelukan sama Belang. Aduh, bucin gak gini juga dong, John. Cole pun langsung disamperin dong sama James. James pun gak banyak berkata-kata, dia pun langsung nge-smackdown dan gedebuk aja gitu kan. Cole pun bilang kalau James ini tuh gak sayang sama si Belang. Jadi daripada mubazir, jago aja dah yang nyangkul. Sama si James pun dijeduk lagi. Terus ditinggalin gitu aja deh si Cole. Sehingga cerita, entah dapat duit dari mana nih si Mason nih bisa-bisanya nih nyewa rumah yang lumayan gede buat mereka tinggal berempat. Ya buat syukuran, mereka party dong. Mereka pun party semalaman dan bahkan sampai ngobat juga cuy. Keesokan paginya, si Squirrel ini tuh terbujur kaku dan tak bernyawa. Kalau gue rasa mah dia nih overdosis ya. Squirrel pun gugur di medan perang. Selanjutnya, pertemanan mereka bertiga pun makin kacau. Kelihatan sih masing-masing mereka nih terutama Mason punya ego yang tinggi. Bahkan Oldie dan Mason pun sampai baku hantam gak tuh. Cole yang putus asa dan tanpa arah, dia pun main ke rumahnya James. Yang ternyata James juga lagi berantakan karena dia ini putus sama si Belang. Akhirnya mereka pun saling curhat dong. Aduh. Ya selanjutnya Cole pun nyamperin Belang yang sekarang kerja di warung kopi. Belang pun masih menyambut dengan hangat kehadiran Cole. Hari-hari berikutnya, Cole ini banyak menghabiskan waktu buat memproduksi musik dan sampailah dia ditawarin sama James buat jadi DJ pembuka di sebuah festival musik bernama Summerfest. Salah satu festival besar lah di sana cuy. Cole pun main dengan penuh rasa percaya diri dan dia pun berhasil menaklukkan panggung dan ngebuat orang-orang nih berjoget mengikuti iramanya.
Keren sih. Selanjutnya, Oli, Mason menjalani hari-harinya masing-masing cuy. Begitu juga dengan Cole yang berhasil mendapatkan hatinya si Belang.